Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silka Amalia. Jadi di video ini saya akan membahas tentang organisasi dan kepribadian atau perilaku. Organisasi. Organisasi adalah suatu bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Dan dalam ikatan itu terdapat seorang atau sekelompok orang yang disebut sebagai bawahan. Sedangkan dalam arti umum, organisasi adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu, memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Selanjutnya ada kepribadian. Kepribadian merupakan pola khas seorang dalam berpikir, merasakan dan berperilaku yang relatif stabil dan dapat diperkirakan. Kepribadian juga merupakan jumlah total kecenderungan bawaan atau herediter dengan berbagai pengaruh dari lingkungan serta pendidikan yang membentuk kondisi kejiwaan seseorang atau mempengaruhi sikapnya terhadap kehidupan. Definisi kepribadian. Kepribadian adalah keseluruhan cara di mana seseorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Kepribadian paling sering dideskripsikan dalam istilah sifat yang bisa diukur yang ditunjukkan oleh seseorang. Selanjutnya ada perilaku. Perilaku organisasi merupakan suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau suatu kelompok tertentu. Pengertian individu adalah bagian terkecil dari kelompok masyarakat yang tidak dapat dipisah lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Kata individu berasal dari bahasa Yunani individuum yang artinya tidak terbagi, di mana di dalam ilmu sosiologi individu diartikan sebagai sebuah organisasi atau seseorang yang bebas atau tidak terikat dengan organisasi yang lain, baik dalam hal tindakan, pikiran maupun tingkah laku. Kebiasaan individu di dalam organisasi. Perilaku individu dalam organisasi adalah bentuk interaksi antara karakteristik individu dengan karakteristik organisasi. Individu membawa ke dalam tatanan organisasi kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya. Tujuan individu dalam organisasi yang pertama ada kemauan untuk bekerja sama. Tiap individu dalam organisasi tersebut tidak mempunyai intensitas kemauan yang sama untuk bekerja sama. Bahkan kebanyakan dari individu tidak mempunyai kemauan untuk bekerja sama. Kemauan untuk bekerja sama tergantung pada kepuasan yang diperoleh individu tersebut dalam hasil kerjasama dalam bentuk imbalan yang diberikan organisasi. Tujuan yang ingin dicapai. Kemauan untuk bekerja sama tidak dapat dikembangkan kalau tidak ada tujuan yang jelas dengan sendirinya. Tujuan merupakan elemen penting dalam organisasi. Komunikasi mempunyai fungsi utama yaitu untuk menyampaikan informasi kepada seluruh anggota organisasi. Anda dapat menyampaikan informasi penting seputar pekerjaan beserta deskripsinya kepada seluruh anggota, agar mereka dapat memperoleh informasi yang tepat dan bekerja sesuai dengan instruksi. Sikap yang menentukan kinerja pekerja ada 3 di antara lain. Yang pertama ada sikap terhadap organisasi, dan yang kedua ada sikap terhadap pekerjaan. Yang ketiga ada sikap terhadap rekan kerja. Teori personalitas atau kepribadian. Personalitas adalah keseluruhan reaksi psikologis dan sosial seorang individu. Sintesis kehidupan emosionalnya dan kehidupan mentalnya. Tingkah laku dan reaksinya terhadap lingkungan sekitarnya. Dalam perkembangannya, teori kepribadian memiliki tingkat pendekatan, yaitu pendekatan sifat, pendekatan psikodinamis, dan pendekatan humanis. Teori kepribadian sifat atau trait didasarkan pada alasan predisposisi mengarahkan perilaku individu dalam pola yang konsisten. Teori kepribadian psikodinamis. Menurut Freud, bahwa perbedaan kepribadian individu itu karena setiap orang mempunyai dasar yang berbeda. Ia membagi kepribadian menjadi 3 bagian, yaitu ide, ego, dan superego. Teori kepribadian humanistik. Menurut Roger dalam Gibson, adalah pendekatan untuk memahami kepribadian dan menekankan
pada perkembangan individu dan aktualisasi diri sendiri. Sudut pandang terhadap sebuah organisasi. Secara konseptual, organisasi dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu sebagai wadah atau tempat sekelompok orang menyatu dan sebagai aktivitas atau kegiatan untuk mencapai tujuan bersama, dan untuk kepentingan hubungan antar individu dalam sebuah organisasi, baik secara formal maupun informal. Faktor yang mempengaruhi organisasi ada 4. Yang pertama ada leadership, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada tanggung jawab, dan yang keempat ada keakraban. Manajemen ada 2 pengertian: kumpulan manajer atau pimpinan perusahaan dalam suatu organisasi perusahaan. Yang kedua, suatu proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan yang dilakukan para manajer dalam sebuah organisasi agar tujuan yang telah ditentukan dapat diwujudkan. Hubungannya dengan penentuan sikap adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai komunikator, yang kedua sebagai sumber informasi, yang ketiga sebagai pembuat keputusan. Isu kontemporer dalam sikap organisasi. Teori kepemimpinan kontemporer yang komponen umumnya adalah bahwa teori itu menampilkan pemimpin sebagai sosok yang menggunakan kata-kata, gagasan, dan kehadiran fisik mereka untuk memerintah pasukan. Ditentukan oleh antara lain, yang pertama ada komponen kepemimpinan karismatis, yang kedua kepemimpinan transformasional, yang ketiga ada kepemimpinan visioner, dan yang terakhir adalah pembingkaian. Sekian penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.